wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi yang berbahagia ini dalam mata pelajaran akidah akhlak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kerabatnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya dan sampailah pada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah akan tetap selalu menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya. Dan untuk seperti biasa ketika kita memulai pembelajaran, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Bapak KM-nya, Bapak Seli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk absen bukan kemarin, tadi ada yang izin kepada Ibu ya melalui pesan WhatsApp, ada yang sakit. Nah, tapi sebelum ketahuan ayah sakit teh saha. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu panggil nama kalian, maka kalian sebut satu kata untuk ibu kalian. Ya, baik, mengerti? Siap. Untuk yang pertama, kita panggil dulu Kang Rifat. Love you. Oke, love you. Sekarang Kang Sandy. Indah. Indah. Teh Cika. Teh Yulia. Cinta. Cinta. Teh Uci. Iya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu semua ungkapan dari kata-kata kalian itu menjadi sebuah doa untuk ibu-ibu kita. Mudah-mudahan disehatkan selamanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman kita ada beberapa yang tidak masuk, ada Kang Ujang, ada Teh Agbisa, ada Teh Intan yang tidak bisa memasuki kelas pada hari ini karena sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan mereka cepat diberikan kesembuhan supaya bisa bergabung lagi bersama kita. Amin. Ya, seperti itu. Ya, baik anak-anakku, mungkin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adab terhadap guru. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan kembali tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah, atau kebalik ya. Biasanya akhlak mahmudah. Ada yang tahu akhlak mahmudah itu apa? Enggak, Bu. Iya, akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang sebaliknya dari terpuji, yaitu akhlak yang tercela. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membawakan sebuah cerita gitu ya. Jadi biar tidak bosan gitu ya, seperti biasa Ibu menerangkan. Nah, untuk kali ini Ibu akan menerangkannya dengan sebuah cerita. Baik, kalian dengarkan baik-baik, nanti di review ya. Jadi jangan sampai ada yang malaweng ya. Hati-hati. Iya, Bu. Oke. Ya. Alkisah di sebuah SMA di Kota Bandung ada seorang siswi cantik yang bernama Inara Rusli. Kok Inara? Ya, dia adalah seorang gadis yang sangat ceria. Dia juga selain dari cerdas, dia juga sebagai anak yang periang, selalu memotivasi kepada teman-temannya dan juga baik hati, tidak sombong, serta rajin menabung. Dia adalah
sosok yang sangat periang. Namun pada suatu hari ketika itu waktu istirahat, Inara sedang duduk di dalam kelas. Dia sedang murojaah. Sedangkan pada waktu itu teman-temannya disibukkan dengan sibuk dengan jajanannya, sibuk dengan gibahannya, tapi Inara tetap memilih dan konsisten untuk bermurojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Ketika Inara sedang murojaah, datanglah temannya yang bernama Juleha. Ada yang tahu Juleha? Nah, Juleha. Cie, ada yang lagi murojaah nih. Murojaah bukan di sini dong, tempatnya di masjid. Kok di sini? Sok suci amat sih kamu? Inara tetap meneruskan murojaahnya tanpa menghiraukan cibiran dari si Julek. Setelah itu Juleha mendekati Inara. Hei Inara, kok kamu mau sih murojaah di sini? Apa kamu mau sok suci atau gimana sih? Dasar kamu mah udah mah kuno pakai baju kayak gitu. Terus murojaah juga di sini. Kayaknya gak level deh sama kita. Mending sama kita aja yuk ikutan ngegibah. Inara menjawab, astagfirullah Juleha, lebih baik kita bermurojaah karena besok kan kita akan dites sama ibu guru PAI untuk untuk menghafal surat Al-Kahfi. Aku gak mau mendingan ngegosip sama yang lain daripada kayak kamu. Mendingan kayak aku dong, joget-joget daripada murojaah itu. Inara tidak menghiraukan. Terus Juleha tetap Inara tetap guys. Tahu Bu. Ya, kira-kira apa yang terjadi ketika Inara dicaci maki sama Juleha? Bersabar. Nah, Inara tetap bersabar ketika mendengar cacian dari Juleha. Namun Juleha tetap menghardik atau mencaci. Ih, dasar kamu mah kolot, mending gabung sama yang lain aja, gak level sama kamu mah. Udah mah gayanya kayak gitu, gak gaul. Terus sok suci lagi. Aku mah mending pergi saja. Nah, setelah kejadian itu, Inara merasa dirinya terpukul atau dia merasa ngedown karena kata-kata dari si Juleha itu. Nah, semakin hari Inara merasakan semakin terpuruk, bahkan motivasi untuk belajarnya dia menjadi down. Bahkan ketika nilai-nilainya sehari-harinya dia merasa menjadi kurang, tidak bersemangat. Nah, sampai pada suatu ketika istirahat berlangsung, datanglah seorang ibu guru, yaitu Ibu Guru Yeni, yang menghampiri Inara. Ibu Guru Yeni ini adalah seorang ibu guru yang baik hati, tidak sombong serta rajin menyanyi, ya.
Assalamualaikum Inara. Waalaikumsalam Ibu. Inara, kenapa kamu tidak ikut sama teman-teman yang lain? Sementara yang lain teman-teman kamu pada jajan, pada bercengkrama, kenapa kamu malah milih sendiri? Ya Ibu, saya takut ketika bertemu sama teman-teman karena teman-teman selalu mengejek saya. Ketika teman-teman mengejek saya, maka saya menjadi takut diejek lagi sama teman-teman yang lain. Makanya dari itu Ibu, saya sudah nggak kuat. Sudah beberapa kali saya diejek sama teman-teman, tapi karena saya jadi motivasi belajar saya juga lagi menurun Bu, karena ejekan teman-teman saya. Saya tidak kuat Bu, sepertinya saya ingin keluar aja dari sekolah ini. Inara, kamu sabar ya. Dalam kehidupan ini, kita semua pasti akan diuji dengan berbagai masalah yang berbeda. Nah, mungkin ujian untuk kamu adalah dari teman-teman kamu, maka kamu harus belajar bersabar. Mungkin ini ujian. Kamu jangan sampai membuat kamu putus asa. Dan kita harus punya moto seperti ini. Manusia itu harus punya moto, yaitu ketika dipuji jangan terbang, ketika dicaci jangan tumbang. Jadi Ibu menghimbau supaya kamu tidak ngedown, maka kamu harus memperkuat diri, apalagi memperkuat keimanan. Karena ketika keimanan kita kuat, maka segala sesuatu pun akan bisa kita hadapi dengan tenang dan dengan aman. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, maka meminta tolonglah kalian kepada aku dengan sabar dan sholat. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita ada masalah, maka kamu jangan sampai putus asa, apalagi sampai keluar. Sayangkan karena kamu sudah pintar, nilai-nilai kamu sudah bagus. Nah, ketika mendengar kata-kata orang lain itu sebaiknya kamu jangan terlalu didengarkan. Lebih baik kita mendengarkan apa kata hati kita. Ketika orang lain membicarakan kejelekan kita, itu bukan berarti kita jelek. Belum tentu di hadapan Allah kita jelek. Seperti itu. Jadi kita harus menguatkan diri. Oh iya Ibu, tapi sepertinya saya udah tidak kuat nih Bu. Sepertinya saya mau keluar aja. Jangan Inara, sebaiknya kamu memperkuat diri aja seperti yang Ibu bilang. Karena dalam setiap perjalanan hidup itu pasti ada rintangan, dan rintangan itu memang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Seperti itu. Jadi Ibu, saya jadi selalu bertanya-tanya selama ini ketika teman-teman saya membuli saya, apakah ada yang salah dengan saya, apakah ada salah dengan perkataan saya, apakah ada yang salah dengan pakaian saya. Tidak Inara, pakaian kamu sudah betul karena memang kamu sudah muslim, karena kamu memang sudah mengetahui bahwa seorang muslimah itu harus memakai pakaian yang tertutup. Nah, seperti itu. Jadi Ibu mengharapkan untuk kamu supaya lebih kuat lagi ya. Iya Ibu, tapi sepertinya saya sudah tidak kuat Ibu. Bagaimana Ibu? Gimana ya? Sepertinya saya ini sudah nggak kuat untuk bertemu lagi sama teman-teman. Sepertinya saya mau mengurung diri saja. Saya di hutan, di kamar Bu. Jadi saya nggak mau bertemu lagi sama teman-teman. Jangan Inara, itu adalah ujian bagi kamu, maka kamu harus bersabar ya. Oh baik ya Ibu, kalau seperti itu insya Allah saya akan
merubah. Saya akan kembali bersemangat untuk belajar. Ya. Seperti itu Inara ya. Jadi kita harus bangkit lagi karena memang setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing dan kamu harus kuat. Kamu harus bangkit bahwa bulian itu tidak harus kita dengarkan, tapi kita harus anggap saja itu tidak ada. Jadi jangan terlalu didengar. Kita harus mendengarkan kata hati kita. Kalau kata hati kita memang kita sudah berada dalam kebaikan, maka kita tetap harus dalam kebaikan itu. Seperti itu ya Inara. Iya baik Bu. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Inara setelah ini? Lebih bersemangat Lebih semangat lagi. Bu. Terus kira-kira apa yang akan terjadi pada si Juleha? Dapat karma. Dipanggil sama gurunya. Seperti itu. Jadi anak-anak jadi Inara sebaiknya kamu sekarang sekolah lagi yang giat ya, karena memang setiap apapun kebaikan yang kita lakukan maka akan kembali lagi kepada kita. Jadi kita jangan sampai mendengarkan kata-kata orang lain. Seperti itu ya. Nah, begitu anak-anakku. Jadi inti dari cerita yang tadi ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira Kang Rifat bisa menyimpulkan? Tenji? Tidak ada? Kayaknya Apa? Kang Yulia biasanya suka menyimpulkan. Biasanya suka menyimpulkan. Teh Yulia mau bisa menyimpulkan? Coba Bu. Boleh. Jadi kan satu mungkinnya gue jadi nggak usah terbawa arus gitu. Kalau misalkan kan tadi kata Ibu kalau misalkan isi hati kita apa namanya teh, kalau misalnya memang kita yakin bahwa itu teh kebaikan, lanjutkan saja meskipun teman kita gitu ya mengajak ngapain sih gitu kan, apalagi dibilangin ngapain sih kamu pakai pakaian seperti itu gitu kan, pakaiannya kuno gitu kan, terus ngapain juga gitu, daripada merojaah mending tadi apa menggibah gitu ya. Nah jadi nggak usah terbawa gitu, kalau misalnya memang kita yakin bahwa itu baik lakukan saja. Terus tadi kan Inara teh justru malah ngedown gitu ya. Nah alhamdulillahnya ada gurunya yang datang untuk menyemangati gitu. Jadi kan akhirnya secara tidak langsung Inara juga pas di saat dia lagi putus asa gitu ya, di saat dia lagi udahlah saya kan tadi sampaikan bilangnya mau bunuh diri aja gitu kan. Alhamdulillahnya ada gurunya yang namanya teh Yang memotivasi. iya yang memotivasi gitu dan memberitahu bahwa itu kalau misalkan emang kalau masalah itu harus dihadapi. Terus kalau misalkan emang itu udah yakin baik lakukan gitu, tidak usah ikut-ikutan yang lain. Iya baik, bagus. Terus ya. Nah ini bisa pilih satu ya, ada yang bisa mereka pilih bareng mana? Beli dosnya Ya. Nah, jadi kesimpulannya dari yang tadi Ibu terangkan. Jadi kemarin kan karena kita sudah diadab terhadap guru, nah ini adab terhadap teman. Jadi pada kesempatan ini kita mempelajari adab menjaga lisan. Bagaimana menjaga lisan dengan baik supaya tidak menimbulkan kebencian ataupun sakit hati terhadap orang lain ya. Jadi kita itu harus menjaga lisan. Ada yang tahu lagu adab menjaga lisan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu kasih tahu dulu ya. Kasih contoh dulu. Ayah terang lagu naik becak. Ya. Nah, gitu ya.
Sekarang kita coba dulu. Mari kita belajar adab menjaga lisan, berkatalah yang baik, diam jika tak mampu, hindari perkataan buruk dan sia-sia. Lisan itu cerminan dari hati, lisan orang beriman tidak mudah mencela, lisan orang berilmu memberi kedamaian. Perkataan yang buruk timbulkan kebencian. Mari kawan, mari menjaga lisan. Nah seperti itu, ada yang bisa? Pokoknya mah harus bisa, bisa ya. Ini Ya, Bu. ibu, Kita ayo coba. sudah. 1, 2, 3. Mari kita belajar adab menjaga lisan, berkatalah yang baik, diam jika tak mampu, Hindari perkataan buruk dan sia-sia. Lisan itu cerminan dari hati, lisan orang beriman tidak mudah mencela, lisan orang berilmu memberi kedamaian. Perkataan yang buruk timbulkan kebencian. Mari kawan, mari menjaga lisan. Ya, Masya Allah. Sangat salam untuk kita semuanya ini. Ya baik, untuk selanjutnya kita review lagi ya. Jadi ada cerita bersambung seperti yang kemarin sudah tahu. Nah seperti itu. Nanti giliran terusin Ya. gitu. Diterusin. Jadi dari pertama seperti yang tadi ibu, Tentang yang itu, Bu. yang tadi ibu tahun kan? Jadi review tapi menyambung gitu. Iya menyambung. Jadi seperti yang tadi atau menurut kalian saja yang kalian pahami seperti tadi ya. Insyaallah, Bu. Siap, dimulai dari Kang Coba Mela. mikir dulu bentar. Jangan banyak mikir, ini sudah tahun 2026. Bentar lagi. Dimulai kapan, Bu? Pilih Paneto. Sok dari sekarang. Inara Musli sebagai seseorang yang baik ditantang oleh seorang penculik. Dan juga Indra Rusli itu adalah sosok yang luar biasa ya. Dan itu seringkali untuk selalu murojaah sendirian tanpa ada temennya gitu. Lalu ada datang sesosok Zulaikha yang bersifat pembenci ya, pembenci terhadap Inara, dan untuk mencerminkan pembencinya itu harus kayak gimana? Tadi Juli itu ngejudge Inara karena dengan tindakan Inara yang mencoba membakar Al-Quran di depan itu. Terus Yulia gimana? Oh, nah, apa? Jule mengajak Inara untuk tidak berlebihan gitu. Dia bilang lebih baik ikut Jule ngegibah. Dan pada akhirnya Inara sempat tergoyahkan, tetapi ada bu guru yang baik hati dan mencoba memotivasi Inara kembali. Iya, baik. Ya, dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu, dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang adab terhadap tumbuh-tumbuhan ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita membaca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Masih ada hadiah buat kalian. Ayo ambil. Satu orang satu aja. Udah sih. Asli bahasa Inggris ceria. Yang belum kebagian boleh. Dan juga Iya bener juga. ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk hari ini, pertemuan hari ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.